kabar? Semoga kalian selalu sehat dan profit selalu. Jadi hari ini kita akan menyelenggarakan webinar untuk memberikan edukasi kepada masyarakat pasar modal dan smart retail, khususnya untuk membahas makroekonomi dan topik yang lagi hot nih, kayak perang-perang yang lagi rame nih. Tapi sebelumnya aku akan memperkenalkan bahwa Pak Lutfi adalah ekonomis dari Indo Premier Sekuritas. Dan sebelumnya kita disclaimer dulu ya, bahwa pembahasan saham di sini sifatnya hanya referensi atau bahan pertimbangan. Jadi nggak ada perintah beli atau jual, karena setiap keuntungan dan kerugian itu tanggung jawab dari pelaku pasar modal. Bapak Lutfi Ridho mengambil gelar S2 dan S1 dari Universitas Indonesia dan punya pengalaman kerja hampir 17 tahun sebagai ekonomis. Dan Lutfi itu memulai karirnya sebagai ekonomis di International Monetary Fund atau IMF selama lebih dari 3 tahun. Dia juga pernah berkarir di OSKRHB, Australian Indonesia Partnership for Economic Governance, Sukor Sekuritas, Maybank Sekuritas, dan sekarang Lutfi adalah ekonomi senior dari Indo Premier Sekuritas. Baiklah, tanpa lama-lama lagi, hari ini kita akan mendengarkan insight dari Lutfi mengenai topik-topik yang lagi hot dengan judul yang sangat menarik ya, krisis ya. Krisis tuh gimana kita mencari peluang di tengah krisis. Dan mungkin nanti kita juga mau minta pandangan Lutfi mengenai perang Israel ke Iran ini ya. Oke, silakan Lutfi. Thank you udah hadir di sini. Baik, terima kasih Ci. Selamat siang semua. Selamat bertemu lagi dengan saya. Ini masa dimana ini sangat menarik ya, karena at this moment ternyata udah lama banget ya. Oh ini gini, share ya. Ya, bisa kan? Oke. Ya, jadi situasi sekarang ini cukup menarik dan kompleks ya, dan pada at this moment of time, menurut saya sudah waktunya kita berdamai dan menginsafi situasi yang ada sekarang ya. Kalau misalkan by far ya, memang kalau view saya ke personal client dan internal ini kita memang agak bearish, cuman at this moment kayaknya it's not going to be a useful stance untuk perma bear atau bearish all the way long. Karena at this moment memang kita trajektorinya ke depan itu akan situasinya kurang lebih ya seperti ini, baik dari global dengan Trump, dengan geopolitik, maupun yang dari lokal ya. Lokal di sini maksud saya ada beberapa mungkin yang menurut saya PR untuk diselesaikan pemerintah, seperti menurut saya pribadi ya, ini mohon maaf ya kalau misalkan bingung, tapi menurut saya ini cukup mengganggu kayak ormas dan hambatan-hambatan yang sifatnya membuat orang tuh discourage untuk invest. Karena di sini ya menurut saya investment ini sekarang sangat penting untuk menyediakan job supply. Nah, saya izin ya langsung share ininya. Nah, mantap. Weiji ini jadi sebenarnya ini diskusi saya dengan teman di kantor yang mungkin kalau dia ada ya, this is a shout out yang namanya Egi Marengkuan. Ini saya lagi ngomong nih, sebetulnya kita nggak bisa nih cuman kayak beres tanpa ada mencari sebuah opportunity gitu. Nah, dia keluar dengan nama Weiji atau kesempatan di dalam krisis gitu lah, kurang lebih ceritanya ada di sini. Nah, throughout the presentation ini kita akan membahas ini ya. Jadi memang make the best out of it ya. Jadi dengan ragam yang seperti ini, kita kan perlu memetakan challenge-nya itu apa aja, lalu ntar nih opportunity-nya ada di mana gitu loh. Memang mungkin agak lebih berat dari tahun-tahun sebelumnya, let's say ya. Cuman ya that's the fate yang kita harus hadapi. Dan mau nggak mau memang kita harus sering ngobrol dengan orang supaya kita tuh nggak kurang informasi atau kurang update gitu. Nah, kalau saya boleh lanjut ya, tanpa berpanjang lebar, ini saya mulai dari isu pelemahan daya beli. Nah, kalau kita lihat dari ini data GDP, memang si pelemahan itu sudah confirm ya kalau menurut saya ya. Nah, ini di sini nih yang garis biru yang gelap ini adalah real household consumption yang saya ambil dari GDP, dan yang atasnya itu nominal. Kalau kita lihat itu nominalnya on a declining trend, sedangkan realnya kurang lebih flat. Nah, ini berarti secara volume
real itu volume ya, kalau kita bisa simplisain itu masih kurang lebih flat, cuman secara value-nya turun. Nah ini apa namanya yang biasa kita sebut dengan down trading, down trading, dan apa namanya mana dia? Nggak, ini masih ketutupan. Down trading, dan apa namanya ini juga mengkhawatirkan karena down trading ini dalam situasi yang cukup membuat orang itu susah jualan. Misalnya kan kayak sekarang tuh jualan mobil tuh susah banget, konon jualan rumah, jualan apartemen, jualan anything itu sangat susah sekarang. Cuman beda ketika saya coba secara kasar gitu survei di apa ya, di kayak grassroots gitu loh, kayak apa namanya itu teh Solo yang di pinggir-pinggir jalan itu dengan gerobak kecil gitu lumayan per hari itu bisa 2-3 juta gross ya. Jadi apa mereka masih cukup optimis lah dengan ininya, apa namanya, dengan jualannya. Nah kalau kita lihat apa aja sih sebetulnya yang down trading gitu. Nah kalau kita lihat di sini memang apparel and footwear itu cukup resilient ya. Jadi di sini kalau kita lihat dari 2024 ke first Q-nya itu udah ada kenaikan, dan secara harga juga dia naik. Tapi ini kayaknya apa namanya khusus yang berhubungan dengan sports kayaknya sih, kalau saya boleh bilang ya. Mungkin ini hubungannya dengan apa sih? Jadi kan kalau udah sports sifatnya emang orang akan cenderung agak price insensitif ya, atau elastik. Nah ini nanti inelasticity ini juga yang membuat menurut saya barang-barang yang terdampak dari apa ya, perang dagang China Amerika, walaupun sekarang kan udah mulai berlalu ya, itunya ya, itu yang akan menjadi yang cukup resilient. Nah yang menarik ini equipment sih. Nah ini mungkin equipment nih yang menjadi contoh, equipment dan food and beverage ya, menjadi contoh down trading. Secara nominal, secara real atau volume itu kurang lebih stabil lah, kurang lebih ya, turunnya cuma sedikit nih, apa namanya, F&B dan equipment. Cuman secara nominal ini yang dia turun. Kalau kita lihat nih F&B turun, dan terus equipment malah minus. Jadi kalau saya bilang ini, jadi yang tadinya beli mobil baru sekarang belinya mobil bekas. Yang tadinya probably mungkin handphonenya iPhone, jadi yang lain gitu misalnya, yang lebih murah gitu. Nah sejauh ini yang saya lihat sih ini ya, di sini. Nah ini challenges yang pertama itu adalah down trading dan household purchasing power yang melemah, which is berarti sektor yang terkait dengan itu menurut saya lebih challenging daripada sebelumnya. Nah kalau kita berikutnya ya, kita lihat ini adalah judi online, judol. Ini saya seharikan dari berbagai macam press conference-nya PPATK. Jadi kalau kita lihat ini di tahun 2023 dan 2004 itu judulnya sangat tinggi sekali. Dan ini profil orangnya itu kurang lebih kalau saya lihat itu grassroots ya. Mungkin kalau saya nggak tahu ya, cerita ini nggak suka ke kasino gitu. Mungkin yang ini ke kasino. Nah kalau yang judi online ini yang mengkhawatirkan itu adalah umumnya ketika duitnya habis terus ke pinjol. Jadi dari judul ke pinjol. Nah udah kayak gitu, lingkaran setan. Mau dikasih bantuan sosial kayak apa juga bakalan hilang, dan nggak jadi nggak jadi berkah gitu kali. Iya, nggak jadi satu yang bermanfaat, bukan jadi usaha dagang atau apa gitu. Iya. Ya minimal yang kena tuh kalau ada survei itu gizi anak sih. Anak-anak ini gizinya tuh lumayan kena tuh dari si video online ini. Bahkan kalau buat dirokok malah lebih bagus menurut saya daripada judul ya. Rokok minimal ada petani rokok, ada apa yang diuntungkan gitu loh, walaupun kesehatannya jadi rusak. Nah kalau saya boleh lanjut, ini apa namanya, PHK. Wah ini gelombang PHK ini ngeri, gede banget. Dan ini 2025 ini yang apa namanya, by far sampai Mei itu udah lumayan. Ini kalau kita analyze itu 81 ini bukan persen ya, 81 juta. 81 ribu itu 81 ribu pekerja. Lebih tinggi dari 2024. Kalau di analyze ya, jadi ini salah. Analyze itu cuma dibagi jadi terus dikali. Iya. Mudah-mudahan second half jadi lebih better. Nah ini yang menurut saya jadi catatan penting untuk pemerintah itu adalah job supply. Job supply di sini itu seharusnya very related dengan proyek yang padat kerja. Apa aja boleh, mau bikin apa aja boleh, not necessarily infrastruktur. Nah ntar ini kan katanya mau ada rumah murah, 3 juta rumah murah itu, karena itu ntar ada, kita bikin simulasinya, dan kalau benar itu jalan ya nggak usah 3 juta lah, sejuta aja udah lumayan. Kalau terrealisasi
Iya. Mm-mm. Oh jadi sorry ini lagi hujan deras nih di rumah saya, Ci. Jadi Sama, iya, kalau misalkan koneksinya jelek, saya mohon maaf. iya. Nah, ini karena memang dasarnya orang Indonesia itu ulet ya, walaupun banyak sekali PHK dan pemutus pengangguran, tapi umumnya mereka itu nggak langsung kayak nganggur total. Mereka itu berpindah ke informal worker. Ini udah kita sanding di ketemuan yang sebelumnya. Nah, unfortunately memang angkanya lebih gede sedikit walaupun nggak kelihatan di sini. Nah, ini informal worker ini yang jadi ini ya. Yang lagi banyak Yang jadi orang pindah ya. Yang biasa UKM terus apa tuh namanya ya yang kecil-kecil home industry, ada yang bikin baju, ada yang jualan makanan minuman. Nah yang menarik itu kemarin itu ini mainan anak. Nah itu menarik tuh, itu mainan anak mereka bikin dari ya kayu seadanya, limbah kayu gitu. Nah sama ini, dan ada juga yang itu apa tuh namanya tuh dapat penghargaan internasional karena something gitu kemarin, ada beberapa contohnya kayak gitu. It's very interesting. Tapi again, informal worker itu profilnya adalah income nggak menentu, naik turun dan seterusnya, yang which is kalau secara spending ini nggak bisa diharapkan. Adalah kadang mereka mungkin bisa makan something yang lumayan pricey, tapi umumnya mereka makan ya sederhana aja gitu. Dan umumnya informal worker ini resikonya itu adalah umumnya mereka ini nggak bayar pajak karena memang nggak masuk ke ini ya, nggak masuk ke sistem salary yang modern gitu kan. Dan mereka nggak bayar pajak, pendapatan pemerintah itu jadi less than expected gitu. Yang akhirnya semakin menegaskan bahwa perlu program yang padat kerja. Itu menurut saya cukup krusial this time around. Nah ini yang terakhir, data mengenai ekspor impor. Ini challenge ketiga. Karena harga komoditi ini sebelum ada serangan Israel itu declining. Ini trade surplus kita benar-benar ambles menuju nol. Dan kalau misalkan kita lihat ini ya era berakhirnya komoditi super cycle ya. Kalau misalkan kita lihat ini pre-COVID kan kurang lebih kita profil neraca perdagangan kita kan banyak defisitnya. Nah ini komoditi super cycle dan ini kelihatannya udah mulai era komoditi normal. Nah ini post nazar ini ya, karena harga komoditi itu sangat terkait dengan pendapatannya pemerintah, terutama pendapatan mereka di pajak dan non pajak ya. Nah yang kalau kita lanjut ya, kalau in particular dari perdagangan internasional kan sekarang ceritanya China sama Amerika itu lagi dispute. Udah mereda, cuman ini judulnya salah ya, sorry. Ini harusnya udah ekspor, sorry. Dan ini adalah ekspor kita ke US. Kalau kita lihat ini mulai naik ya, dan this is a good news karena memang kita itu cukup dekat dengan pemerintahannya Amerika yang sekarang. Tim kita itu bagus banget ya, tim negosiasi kita ke pemerintah Amerika. Nah kalau untuk yang tarifnya itu sejauh ini sih kita berhasil nego sampai minimal 10%. Tapi di bawah itu kayaknya nggak bisa kita. Hampir semua negara tuh jadinya sekitar 10% kalau negonya bagus. Nah China itu kemarin dapat berapa ya? Kalau nggak salah belasan deh, belasan apa double digit kecil gitu loh. Ini is a good news karena nanti China itu malah dia turun. Nah apa aja sih ekspor kita yang tinggi naik ke Amerika itu electrical dan elektronik. Ini menarik sih ini karena ini bukan barang yang komoditi maupun yang mentah gitu loh. Jadi ini udah jadi barang terus kita ekspor ke Amerika jarang-jarang ya. Karena setelah digali ini isinya kabel, soket gitu ya, lumayan lah. Jadi mungkin kita belum bisa ekspor yang something canggih-canggih, tapi minimal udah jadi kabel tapi nggak tembaga doang gitu loh. Oke. Ini pergerakannya lumayan lucu ini, naiknya hampir double digit ini growth-nya. Dan kayaknya kemungkinan ini akan terus begitu sampai akhir tahun. Gak tau kira-kira ada nggak stoknya untuk yang kabel dan terus kabel ya, bukan kabel KABL ya, CABL, bukan nama tiker ya, kabel. Iya, maksudnya kabel
listrik pada apa listrik umumnya ya yang dipakai. ya. Nah, again ini ada something wrong ini mesti saya. Nah, apa namanya intinya ini yang bawahnya judulnya tolong diabaikan. Oke. Ini apa namanya China to US. Ini tadi kita Indonesia ke US naik, ini China ke US ini turun. Ini salah satu yang saya sebut dengan si kesempatan itu ya. Nah ini apa aja? Nah ini terus terang kemarin kita coba detailkan dan agak ribet sih kita menafsirkannya, cuman intinya ini nanti saya ambil contoh satu itu di tekstil sebagai contoh kasus gitu. Nah ini kalau di kita ini kalau dari sisi kacamatanya Indonesia itu import dari China lagi tinggi banget Ki. Ini cukup anomali ya karena terakhir tuh kita begini tuh tahun 2021 dan ini kalau nggak salah yang kita import tuh barang-barang untuk bikin smelter. Oke. Yang dulu itu tahun 2021. Import di sekarang itu yang ini consumer goods import. Yang kali Jadi ini. kita ngelihat potensial dumping activity. Tapi kalau kita rata-ratakan barang-barang yang kita import dari China itu umumnya ya ini apa namanya? Umumnya barang semi jadi gitu loh. Jadi yang sifatnya consumer goods ini hampir kita nggak lihat ada ini ya. Misalkan kayak tekstil dan seterusnya itu nggak ada. Tapi ya kenyataannya sekarang lagi naik tinggi sekali dan kalau dari catatan BPS ini bentuknya adalah consumer goods. Dan memang murah banget sih. Ini apa namanya barang-barang dari China ya. Ada kaos kaki di dekat rumah saya itu dijual 1.000 satu pasang. Gila. Bikinnya Rp1.000 nggak tahu terbuat dari apa, mungkin karung goni atau apa. Tapi mana ada orang bisa produksi kaos kaki. Tapi banyak, bisa beli banyak, bukan beli cuma satu. Kalau satu kan takutnya bekas. Enggak, dia jadi beli 5 harganya 7.000. Jadi satunya itu 1.000 berapa gitu. Gila ya. Amazing. Dan itu udah ada biaya shipping ya apa segala macam. Whatever itu dari memang susah sih compete. Cuman again kalau misalkan kita melihat ini sebagai opportunity, ini kita bisa lihat ini sih. Ini sebagai opportunity ya. Karena nih apa nih China dan Vietnam ini basically kan China kan. Itu kan ini kan ini sedikit kita ya tekstil. Karena kita kemarin tuh lagi apa ya lagi deep analisis untuk kenapa tekstil itu pada bangkrut. Nah ini yang menariknya ini memang yang tekstil ekspor ke US itu kita tuh cuma nomor 4 dan jomplang antara nomor 2 dan nomor 3 nih Bangladesh dengan Vietnam. Nah ini yang menurut kita sih begitu dua ini kena problem kan berarti kan mereka ekspornya mengecil. Nah seharusnya kan kalau kita anggap demandnya tetap ini harusnya jadi opportunity buat kita. Benar. Dan Bangladesh ya. Jadi tinggal mana yang mau ngambil. Kalau misalnya kita nggak bebenah, nggak melakukan PR di dalam negeri ya mungkin yang ngambil Bangladesh. Nah kalau simulasi kita dari situasi ini industri domestik yang paling resilient itu farmasi. Ini cukup surprising karena saya nggak ingat ada farmasi ekspor kita tuh yang yang kita pernah nggak pernah dengar ada ekspor farmasi deh. Nah ini farmasi ini apa namanya jadi ini ceritanya cara kita ngerang itu kita nyari pertama tuh terms of trade-nya dulu. P global versus P lokal, terus kita shock kenaikan P lokal dengan sesuai dengan si tarifnya itu. Nah for some reason farmasinya resilient, cuman ini mungkin penjelasannya kalau secara a priori itu kemungkinan karena farmasi itu barangnya inelastis. Jadi misalnya kalau kita biasa minumnya, saya sebut merek sudah muncul tolak angin. Kita biasanya minum Decolgen gitu. Kan Decolgennya harganya naik nggak gampang kita pindah ke let's say apa ya Conimax atau Stop Cold gitu misalnya. Jadi ya sambil barangnya kita cari substitusinya itu kita masih konsumsi Decolgennya. Nah at least sampai ke kuartal keempat ini masih jadi kan kelihatan turun nih. Nah yang paling terdampak memang otomobil ini mobil yang sifatnya sektor otomotif. Sama ini iron ore. miningan.
Oh, oke. Mining kan umumnya semua minus semua setelah kuartal ketiga. Nah, FNB malah cuma 2 kuartal sudah gitu balik lagi. Nah, ini Rebound. yang hal-hal di sini nih yang kemungkinan ini bisa kita gali untuk cari apa sih ininya, opportunity. Nah, ini sekarang opportunity di sini saya bukan mau ini ya, bukan mau ini sifatnya diskusi karena Benar. kita bisa melihat ini dari berbagai macam angle, tergantung orangnya. Dan di sini sifatnya saya mau lay off bukan ini kanvasnya gitu loh. Kita mau bikin lukisan apa ya itu ntar terserah kita. Nah, ini yang pertama, ini karena dispute-nya itu China itu buang US Treasury. Dan mereka kemungkinan besar beli gold. Makanya nih si gold ini pergerakannya itu dari 2024 tuh eksponensial ke atas. Iya. Nah, ini akan menguntungkan siapapun yang produksi gold. Menurut saya secara umum. Walaupun siapapun produksi itu kan kita harus lihat dalamnya kan, company-nya apa, utangnya banyak kah, apakah. Nah, ini sekarang udah mulai mereda ya, cuman dengan adanya perang dispute, kata perang itu katanya harus dihindari, namanya Tensi yang memanas. tensi yang memanas antara Israel Dan Iran. Ini sih arahnya ke atas, tapi saya nggak tahu sampai mana, sejauh mana. Iya. Terus untuk yang punya gold memang ini bisa jadi semacam kayak leverage dan hedging inflasi. Jadi household yang memang belum beruntung untuk beli emas, ya memang maksudnya household yang beruntung memiliki emas seharusnya punya daya beli yang better, karena emas yang dia pegang itu harganya lebih mahal. Ya kecuali dia memang mau invest, mau dipegang terus sampai unlimited time ke depan gitu ya, itu beda ya. Tapi kalau misalkan dia mau kayak ini udah take profit gitu misalnya, ya dia akan memiliki higher purchasing power. Pun demikian dengan berbagai macam companies yang memproduksi atau yang related to produksi emas. Menurut saya sih ada possibility lumayan masih menarik ya. Bahasanya sih cuan. Oh, masih potensi cuan. Nah, terus kalau saya boleh lanjut, ini adalah minyak. Nah, ini baru banget sih, ini baru tadi malam. Jadi sebelumnya saya udah siapin sebelum dapat WhatsApp bahas perang Israel. Iya. Ini nih kemarin itu ketika dia di sini nih, Ci, 58 itu orang udah ketar-ketir. Iya. Berapa nih Benar. oil? Karena ini juga related dengan pemerintah punya pendapatan. Semakin ini ke bawah, semakin pemerintah itu nggak punya duit. Jadi nah ini kita bisa bahas panjang lebar ya, tapi Benar. harga minyak yang turun itu buat pemerintah menjadi nggak punya duit. Nah, ini dia naik, waduh, ini a good catalyst for government. Walaupun nanti kita bisa lihat government itu duitnya lagi banyak. Dan itu ada beberapa saya jadi yang government saya izin nggak begitu banyak ini ya, takut saya salah ngomong gitu. Iya. Nah, ini opportunity kedua. Jadi kemarin itu ada pembahasan menarik dari analis komoditi kita, Rian Winipta, itu dia secara khusus membahas ini, dan menurut dia Medco sih biasa-biasa aja karena mereka resilient. Compare to regional atau global oil companies, itu Medco itu yang paling sedikit turunnya. Jadi ini kalau misalkan naik, katanya dia sih naiknya juga kayaknya terbatas gitu. Ya. Tapi kalau saya sih, menurut saya sih selama ini membuat revenue-nya dia bagus gitu, saya rasa sih akan bisa naik, iya. juga. Karena income kan dari sektor ini juga. Exactly. Sama surrounding minyak, kalau yang kemarin jatuhnya dalam gitu, apa yang proksinya minyak itu. Ya. Saya rasa sih juga berpeluang ya, walaupun kita nggak tahu seberapa jauh ini si minyak ini akan naik ya. Jadi kalau lihat dari perangnya sih ngeri ya, rudalnya Iran sih udah kena Pentagonnya Israel. Namanya apa gitu loh, Kiriyev apa something gitu. Pentagonnya Israel. Jadi ya unlikely ini berakhir baik-baik sih kalau feeling saya. Dan mungkin tapi ini nggak enak ya untuk
apa namanya, memproyeksi perang itu udahlah akurasinya kecil juga nggak enak. Masa kita seneng kalau perangnya berlangsung gitu kan. Iya. Cuman memang kalau perang itu identik dengan harga komoditi yang naik dan harga komoditi yang tinggi, itu menguntungkan kita. Itu aja sih titik. Tapi Iya sih. ya a bit ini ya, a bit ironic, tapi ya that's the fact gitu. Iya. Nah, ini juga menarik nih, Ci. Ini menarik banget ini cerita ini. Oh. Harga Oh kelapa. iya. Aku sempat baca tuh. Nah, ini ceritanya di China itu ada semacam apa, beverage, minuman, perusahaan minuman itu memproduksi, namanya apa ya, saya lupa lagi. Kemarin tuh udah Semua toko semua isinya kelapa. something. Nah, dia itu memproduksi coconut latte. Nah, apalagi si coconut latte itu sangat lezat sekali. Indonesia udah ada, di Jakarta udah ada di Kopi Loh. Saya sekali lagi. Aduh, Saya nggak ada hubungan sama Kopi Loh ya pokoknya. Itu Saudara bukannya bukan, investor bukan, tapi di Kopi Loh tuh nyediain coconut latte dan memang itu enak sih. itu bukannya dikasih santan doang gak sih? Nggak ngerti, cuman kopinya itu bawa aroma kelapa dan itu enak banget menurut saya ya. Iya, itu dikasih santan, cuman dibikin tuh kayak buat orang Indo kan coconut itu biasa ya, karena kita sehari-hari kan mau makan lontong mau apa kan ada coconutnya. Cuma buat orang luar kan jarang nih. Jadi di packing begitu, waduh langsung deh rame yang makan, yang minum. Nah, ini khusus di China ya, bukan ini ya. Bener. Di China itu lagi gandrung banget coconut latte. Iya. Sehingga ini membuat harga coconut itu kayak gini modelnya. Dan ini yang dapat keuntungan itu orang-orang Sulawesi. Jadi mereka ambil Sulawesi itu ternyata banyak banget kelapa yang sesuai dengan standarnya China. Padahal tapi di Sulawesi itu banyak buah yang enak nih, kalau misalkan kita lihat ya. Ada alpukat terus gede-gede. Gendut-gendut ya. Gede banget, alpukat Palu apa kalau nggak salah. Kemarin lagi nganalisa ini, ternyata di Sulawesi itu banyak durian, terus apa namanya itu alpukat. Terus lagi itu apa ya, saya lupa. Ya intinya something yang probably mungkin kita asing gitu. Alpukatnya sih juara sih itu memang. Nah, ini si coconut ini menurut saya juga opportunity. Sayangnya emang nggak ada. Cuman ini jadinya malah berita kurang baik karena gini, apapun perusahaan yang bahan dasarnya ada kelapanya, dia punya cost naik. Cost kelapanya naik. Jadi kalau misalkan dia costnya itu dalam dolar dan ada kelapanya, waduh, udah deh, double. Iya. Ada sih, saya ingat, cuma saya nggak enak ngomong. Jadi ini ada produksi food gitu, snack, ada bahan dasarnya kelapa dan mereka lagi mengalami kenaikan cost. Cuman yang unfortunately saya tuh nggak kemarin tuh nggak ketemu apa yang diuntungkan dari kenaikan harga kelapa ini. But then again, ini kalau misalkan ada yang mau buka warung kelapa, probably this is not the time karena makin tinggi. Bakunya itu harganya lebih mahal. Sama kayak waktu itu kopi kan lagi naik gila-gilaan ya waktu itu ya. Exactly. Kayak soft commodity. Tapi sekarang udah turun kok. Oh, udah mulai turun. Coklat udah mulai turun. Oh, oke. Oke, dan terus ini adalah ini apa bagian terakhir. Sebentar ada yang worth to watch. Jadi ini sekarang kita lihat rupiah ini udah mulai mengikuti DXY. Jadi kemarin itu ada deviation dari DXY ini di sini nih. Kelihatan nggak sih ini kursor sini? Kelihatan? Kelihatan ya. Nah, di sini nih kan mereka kayak decoupling gitu loh. Nah, ini salah satunya karena onshore US dollar demand itu lagi tinggi karena musim haji. Nah, sekarang udah mulai coupling lagi dan saya rasa sih ini kalau misalkan memang dibiarin sama BI bisa 16.000 sampai 15.000 ya lah, 900 lah mungkin ya, sampai 16.000 ish kalau dibiarin ya. Tapi kalau misalkan ada reverse intervention ya probably 16.200 kecil atau 16.100 something. Which is ini mengindikasikan BI itu punya room untuk BI rate cut lagi. Nah kita prediksi ada 2 kali lagi. Oh, sampai akhir tahun 2 kali lagi. 2 kali lagi. Nah ini yang bulan ini, besok ini kemungkinan ada BI rate cut. Oh. Terus nanti assess dulu karena kan besok minggu depan itu lumayan rame. Pertama ada FFR dulu, FFR-nya cut atau enggak. Kalau misalkan enggak cut, BI rate-nya mungkin cuma sekali cut-nya. Nah kalau misalkan FFR rate-nya cut, itu
itu ya berarti BI bisa sampai 5% akhir tahun menurut kita. Again ini ini adalah forecast ya, bisa jadi ada ketidakakuratan. Intinya nanti ini ada di sini di rupiah. Nah ini menarik nih, kemarin itu yang bulan lalu itu banyak banget tanya ada bocoran BI rate nggak, BI rate nggak. Nah argumen saya BI rate diturunin itu nggak berpengaruh apa-apa selama OMO-nya itu masih tinggi. Apa itu OMO? OMO itu adalah Open Monetary Operation. Apa itu Open Monetary Operation? Lagi-lagi ini yang selalu saya saya bahas ketika lagi sama ITC. Itu adalah duit bank yang diparkir di BI. Jadi kalau misalkan ini nggak turun, ya bank itu duitnya liquidity-nya itu masih tetap boleh dibilang tuh status quo. Nah ini anehnya, dulu sebelum pandemi OMO itu cuma sekitar 300-an. Ini saya cut di sini karena cuma mau ngeliatin ininya ya, kalau kita jembrengin ke belakang sampai 2015 gitu, ini cuma sekitar 300-an. Ketika COVID itu dia naik, memang sampai sekitar 1000-an. Terus gradually diturunin, terus begitu ini sekarang ada SRBI, kenapa dia naik lagi jadi 1000-an lagi gitu? Apa yang membuat BI itu ketakutan kalau likuiditas di sektor keuangan itu tinggi gitu? Kenapa? What's wrong gitu? Kenapa dia harus tinggi? Nanya. Jadi ibaratnya kalau misalkan BI rate turun kan seharusnya cost of fund lebih murah. Cuman jadi cost of fund itu diskon tapi barangnya nggak ada gitu kurang lebih. Jadi yang kunci selain BI rate-nya itu sendiri adalah ini liquidity. Cuman dan again saya nggak tahu kalau misalkan kita korelasikan dengan properti ya, saya juga nggak yakin si BI rate ini bisa membuat properti itu lebih bisa jualan karena memang the purchasing power is just not there. Kalau buat properti yang rumah pertama gitu, pasangan baru cekcok mulu sama mertua, wah itu mereka beli, tapi bukan yang biasanya itu yang di bawah 1 miliaran kurang lebih. Tapi buat yang rumah kedua, buat yang investasi segala macam, saya melihatnya sih belum kuat ya demand-nya. Nah ini yang kalau misalkan dari fiskal, ini government punya duit. Ini per April itu 635 triliun. Nah ini semua orang bertanya-tanya, kenapa ini nggak dipakai gitu loh untuk apa kayak gitu kan. Nah kemungkinan besar ini di-save sama jajaran Kemenkeu untuk bayar utang, kemungkinan besar ya. Other than that, menurut saya ini nggak ada justifikasinya punya duit sebagaban-gaban gini nggak produktif gitu. Dalam konteks ekonomi, duit itu paling bagus adalah yang berputar. Mau duit haram, mau duit halal, yang penting duit itu berputar. Misalkan kita korupsi nih 1 triliun gitu misalkan, instead of ditaruh di whatever Cayman Island lah, apalah segala macam, mendingan dijajanin beli bakwan. Atau misalkan mau kawin lagi apa segala macam, itu juga yang penting itu duit ada di berputar. Karena perputarannya itu membuat multiplier effect-nya itu jalan gitu. Let's say kita kan buat beli bakwan. Oh oke, ntar penjual bakwan akan beli bahannya bakwan tuh misalkan katakan udang, tepung, sayurnya itu kol gitu misalnya, minyak, terus ada kompornya apa segala macam. Nah itu semuanya itu kan berputar, jadi it's going to be good for the economy. Kalau misalkan dijogrokin gini, menurut saya sih sangat mubazir dan hopefully ini dimanfaatkan dalam waktu dekat ya untuk apapun. Nah that's about it sih kayaknya. Oh ya, dan apalagi ini sekarang kita lagi sifatnya itu lagi challenging ya, revenue pemerintah. Tapi ini dengan adanya, sekali lagi ini saya mau izin ya, saya bukannya mau bersyukur ada perang ya, bukan, cuman dengan adanya perang tensi yang memanas antara Israel dan Iran dan harga komoditinya bisa rebound, kemungkinan outlook revenue-nya pemerintah itu bisa membaik. Terus ini sekilas perencana untuk 2026 dan di sini target growth-nya udah mulai dinaikin, tapi ini again view kita ada di sini dan yang mau saya highlight di sini adalah salah satunya anggaran untuk MBG yang akan naik. Cuman masalahnya ini agak trivia karena
up until Mei itu penyerapan anggaran baru 3 triliun dari 171 triliun. Nah, tahun depan itu dikasih 200-an something. Mudah-mudahan serapannya lebih bagus. Dan kita pakai indikator itu mengukur kesuksesannya si MBG itu salah satunya adalah indikator harga. Itu indikator harga itu indikator yang menurut kita sangat jujur dan tidak bisa bohong atau dibohongin. Misalnya gini, dalam penentuan menunya MBG itu kan cukup logis kalau misalkan di situ ada ayam. Nah, si ayam ini seharusnya adalah new demand on top of the existing demand yang ada. Ini kan tiba-tiba kan misalnya demand ayam, terus tiba-tiba ada MBG, plek, jadi itu demandnya jadi lebih gede. Nah, demand yang gede itu yang biasanya disebut demand pull inflation. Harusnya harga ayam itu ada kenaikan. Sejauh ini harga ayam jangankan naik, tapi malah arahnya itu ke bawah. Saya jadi bingung juga ini kenapa bisa ke bawah nih harga ayam. Yang mengindikasikan bahwa demand untuk ayam nggak ada, atau kita bisa bilang belum ada tambahan demand atau tambahan multiplier effect lah kalau saya boleh bilang ya dari program MBG saat ini. Tapi it's going to be better dengan better experience, dan kita harap sih tahun 2026 bisa lebih bisa lebih berdaya guna buat perekonomian. Nah, that's about it sih. Nah, sekarang nih area tours nih ini apa aja sih hal-hal yang harus kita kayak semacam checkpoint gitu. Ini adalah budget reallocation. Ini sebentar lagi akan diumumkan dan kemana budget reallocation ini. Kalau masih ingat kemarin ada budget yang ditahan tuh 300 triliun kurang lebih. Nah, itu belum ditentukan kemana-kemananya. Nah, ini nanti mudah-mudahan segera diumumkan ini kemana, dan dari situ mudah-mudahan kita berharap ada alokasi yang besar untuk job supply program ya. Yang intinya belanjanya itu mempengaruhi jumlah job supply. Terus ini yang kedua MBG. Yang saya mau highlight di sini adalah ini. Ini price per ininya, price per pupil atau price per anak itu dari 20.000, 15.000. Ini sih terakhir tuh 10.000. Sekarang kalau nggak salah terakhir tuh bisa 8.000. Mau jadi berapa? Nah, semakin ini turun, semakin dia tidak berdampak pada perekonomiannya yang di sini. Atau resipiennya semakin nggak sesuai dengan ini, misalkan rasanya katakan ini gede, ini juga semakin nggak berdampak ke perekonomian nasional. Terus ini yang terakhir yang yang menurut saya cukup saya harapkan juga itu adalah yang pembangunan rumah. Pembangunan rumah itu udah masuk kriteria apapun, misalkan saya nggak mau mirip sama Jokowi gitu, misalkan Jokowi kan infrastruktur apa segala macam, nggak mau. Nah, oke. Apa sih yang ada di pipeline yang labor intensif tapi nggak kayak Jokowi? Nah, ini bangun rumah salah satunya. Bangun aja rumah udah di atas gunung juga nggak apa-apa, tapi ya saya itu berdampak jelek pada lingkungan ya. Cuman bangun rumah di atas gunung kan berarti ada alat beratnya, ada apanya lah gitu. Nah, akhirnya 5 tahun kemudian bikin banjir kan bisa ada program penghijauan gitu misalnya. Ini saya lagi jadi ekonom gitu ya, bukan ekonom yang berhati nurani gitu. Intinya ini si program ini saya mengharapkan sekali program ini berjalan dengan sukses ya. Terus ada job supply buat tukang-tukangnya, bahan bangunan bisa dapat tambahan demand, semen, jualan semen bisa naik lagi. Sekarang udah minusnya beberapa, saya takut mau lihat, dan seterusnya. And that's about it. Dan ini adalah macro exhibit kita. Kita punya base BI rate 5, kita punya growth-nya 5, dan ini yang saya kotakin karena terus terang aja akurasinya ini sangat dipertanyakan. Terus terang aja ini kalau pakai model apapun susah sekarang mengestimate rupiah. Jadi kita estimate-nya benar-benar short-sighted, dan kalau misalnya ditanya bulan depan rupiah ke berapa, saya pikir sih harusnya ke 16 ribuan ya seharusnya ya di atas kertas. Tapi kalau misalnya tiba-tiba ada apa yang membuat investor asing outflow gitu misalnya, ya udah tuh bisa jadi ke 17 ribu lagi, yang itu something yang lumayan stokastik.
yang agak susah kalau misalkan kita mau cari akurasinya. Tapi kalau misalkan in range dalam angka range ya, menurut saya sih masih 16.000 sampai 16.500 yang which is ini ada di sini. Pakai kita terus Yep. basic juga. Ini kalau misalkan ada pertanyaan bisa kita bahas lebih dalam lagi, dan terima kasih Ci, mudah-mudahan nggak terlalu lama Enggak. atas kesempatannya saya kembalikan ke cerita. Oke, thank you banget. Menarik banget nih dari pemaparannya, dari yang pertama sampai yang terakhir semuanya relate dan menarik banget, dan kita juga baru tahu ternyata ada beberapa komponen yang di luar dugaan malah jadi salah satu penyumbang ekspor kita ya. Oke, mungkin kita akan tapi gue mau nanya dulu ya kita tadi tuh, menurut lo perang yang kali ini bisa lebih lama ya, karena kelihatannya aku nggak ngerti tujuannya buat apa sih kayak gitu, menaikkan harga komoditas yang memang mereka punyain atau gimana ya? Nah ini pertanyaannya nggak dikasih sedap. Kalau ditanya kenapa tuh susah, konteksnya bisa jadi mereka masalah preemptif itu kan, konon katanya Israel itu kan preemptif kan, kita lebih baik nyerang dulu daripada diserang. Bisa juga buat naikin harga minyak, bisa juga mau apa tuh yang Trump mau bikin Gaza baru itu loh, yang Gazanya mau dibikin kayak Dubai. Namanya apa saya lupa. Ya itulah pokoknya Gazanya orang aslinya Gaza itu mau ditaruh di mana gitu, termasuk salah satunya Indonesia sih udah bersedia tuh kalau nggak salah kemarin beritanya. Iya. Terus di Gazanya itu mau dibikin kayak Dubai gitulah pokoknya. Waduh. Kayaknya itu agak utopis sih karena nah kalau durasinya menurut saya memang nggak cepat sih. Besar ya, karena yang diserang Israel itu udah Teherannya, which is ibu kotanya, yang diserang Iran itu adalah Pentagonnya Israel. Jadi masing-masing itu udah open attack gitu loh, istilahnya. Udah terang-terangan. Ya di dalam jurisdiksinya, enggak yang di perbatasan tadi gitu loh, terang-terangan gitu. Tapi kayak perang India sama Pakistan kan juga cepat itu. Karena kayaknya skalanya skala kecil deh. Iya. Itu karena antara beberapa bagian dari, jadi bukan negara yang benar-benar disupport negara deh kayaknya. Kalau ini kan benar-benar negara ngehajar negara. Pantesan apa karena itu kemarin tuh harga saham pelayaran tuh naik ya. Karena kelihatannya dengan adanya perang begini kan biasa umumnya ada gangguan transportasi sama logistik. Jalur pengiriman tuh biasanya tuh jadi ribet lah yang ngirim. Kemarin saham SMDR naik loh, mungkin karena ini juga ya. Mungkin ya, sekali lagi disclaimer yang ada rekomen ya, cuman ini ngebahas memang kejadian yang bener-bener terjadi gitu kemarin. Saya bingung kok tiba-tiba kok ada saham pelayaran kok naik gitu, mungkin karena ini juga. Nah terus menurut lo kalau misalnya harga oilnya jadi naik tinggi, nah kalau kita lihat kan coal selama ini atau selama 2025 ini kan lemah ya harga batu bara ya. Nah kalau oilnya bisa sustain di atas, mungkin kita hal ini akan berdampak positif ke harga batu bara kali sebagai salah satu komoditas pengganti oil ya. Kalau lihat sih harganya lumayan udah cukup terpuruk ya. Saya siapin sih, saya cuman gak enak aja mau keluarin di sini kan harganya udah di bawah banget. Iya, justru itu menarik karena dan aku tipe orang yang suka sekali beli yang lagi di bawah, yang orang nggak suka, yang orang belum ada yang ngomongin tuh biasa menjadi salah satu yang aku incer sih. Nah aku lihat nih kayaknya kalau perangnya potensi bakalan will take some time, terus harga oilnya bakal rebound nih, kelihatan secara teknikal juga akan menarik nih ya kalau lihat dari teknikal begini nih. Terus kalau emas kan memang udah naik terus, dan saham-saham yang relate sama emas tuh sebenarnya udah lumayan gitu rally-nya. Nah sedangkan batu bara ini kayak orang tuh udah
udahlah susah gitu, kayak lagi kurang menarik. Nah kayaknya sih eh, akan bisa rebound ya Lutfi untuk call-nya batu baranya. Tapi mungkin agak lagging ya, karena ini harga minyaknya langsung jump, Mm-mm. harga batu baranya masih di bawah sih. Iya, baru mulai respon tapi pun tipis gitu naiknya. Tapi ya menarik sih, mungkin bisa jadi perhatian untuk teman-teman. Nah kalau menurut lo untuk komoditas lain kira-kira akan terdampak nggak sih dari perang kayak gini, misalnya nikel price atau copper kayak gitu? Eh, Kalau dia related sama apa bahan baku peluru gitu sih dia kemungkinan besar berdampak ya. Cuman kalau dari mobil itu memang kalau nggak salah penjualan mobil global itu memang Iya. sedang ada koreksi memang. Iya. Tidak cuma di Indonesia doang dan apa namanya kalau kita relate-nya ke situ ya memang probably demand wise itu belum ada katalis kayaknya ya. Itu sama CPO ya, kalau CPO itu ada faktornya kemungkinan besar domestik sih. Oh. Gimana saya ceritanya? Iya, Tadi gimana? laporan sudah ada ya. Jadi tuh dia hasil auditnya itu udah keluar, terus kurang lebih itu 3 juta hektar something lah pokoknya. Itu gimana sih story-nya CPO itu yang domestiknya? Aku agak ketinggalan soalnya ngikutin story CPO ini loh. Secara umum jadi dia itu ceritanya government itu mau government melakukan audit mana sih lahannya yang benar, mana lahannya yang nggak benar. Ini part of apa tuh yang lingkungan itu loh. Sorry ya ini pokoknya ada inisiatif yang green economy itu ramah lingkungan dari global ya, jadi supaya Indonesia bisa masuk pasar pas seterusnya itu kita salah satunya implikasinya kita harus melakukan audit mana sih CPO yang ditanam di lahan yang benar, mana yang ditanam di lahan yang dalam tanda kutip ilegal. Nah setelah dilakukan itu gede ternyata sekitar 3 juta hektar atau sampai kurang lebih 30% lah dari total CPO, 30 atau 50%. Pokoknya gede, angkanya gede, dan itu diambil alih sama government atau bayar denda gitu kurang lebih. Dan dengan catatan governmentnya itu nanti akan mengganti tanah itu di tempat lain gitu kurang lebih something like that. Intinya adalah ini si CPO company akan mendapat beban tambahan berupa denda atau malah mungkin ditutup sekalian. Nah konon ini sebentar lagi mau dilakukan juga ke coal. Oke. Mau diaudit ininya lahannya coal. Oh kalau begitu akan berdampak positif gak ya ke emiten coal yang benar gitu? Yang benar ya. Bakal bagus ya, bakal positif ya. Kalau misalkan supply-nya jadi shortage, bagus, karena harganya bakal naik. Oh, I see. Sorry ya, yang ilegal ya kehilangan mata pencaharian. Oh, iya nih emang pas aku sekarang search ya ternyata ada negosiasi FTA. Indonesia lagi menyelesaikan negosiasi FTA dengan Uni Eropa akhir 2025 terkait aturan deforestasi yang menjadi perhatian. Mungkin ini kali nih. Oke. Oh, boleh nih. Berarti kayak minggu depan jadi trading ideas juga nih, saham CPO sama saham coal. Oke, mungkin kita sekarang coba membahas beberapa pertanyaan dari teman-teman di sini. Apa aja yang masuk ke farmasi, jamu dan olahan spicy, apakah masuk? Soalnya Indonesia tuh kan impor farmasi. Kalau term farmasinya obat-obatan. Terus bukannya harga minyak rendah bagus buat Indo, kan kita net importer minyak, dan subsidi BBM akan lebih sedikit jika harga minyak global itu rendah. Nah kita jawab dulu yang pertama nih, yang di ekspor itu apa gitu. Ya. Saya jawab yang minyak dulu boleh nggak? Boleh. Jadi yang ini contrary to common belief. Harga minyak yang tinggi itu menguntungkan kita. Oh ya. Menguntungkan kita. Ini pendapat ini derive dari kurang lebih
17 tahun pengalaman jadi ekonomis, apa namanya, 20 tahun kali ya kalau dari lulus gitu. Jadi gini, subsidi BBM itu tidak dibayarkan 100% di tahun berjalan. Misalnya tahun 2024 subsidi BBM itu baru, atau sekarang namanya bukan subsidi ya, namanya bukan, sorry ya, ini saya kayaknya lagi kebanyakan pikiran jadi gini, tiba-tiba hilang terus. Belum makan kan? Kompensasi. Dana kompensasi. Oke. Dana kompensasi itu baru dibayar tahun ini. Tahun 2024 itu sebagian itu baru dibayar tahun ini dan belum tentu dilunasin tahun ini. Bisa jadi lu dapat lunasannya itu ntar tahun 2026. Itu satu. Tapi di saat yang bersamaan kita punya share production sharing contract atau share bagi hasil keuntungan jualan minyak itu di tahun berjalan. Jadi kita dapat duitnya dulu, tapi yang beban subsidinya itu belum tentu kita bayar saat itu juga. Itu memang itu bukan sesuatu yang ini ya, sesuatu yang manipulatif gitu, bukan, karena memang harus diaudit dulu. Oh nih, Pertamina klaim saya sudah menyalurkan X liter Pertalite gitu kan sekarang kan. Terus oke, bener nggak, di mana aja, harganya Pertalite berapa, A B C D E, oke, set berapa ratus triliun gitu kan. Nah dibayar deh, oke, tahun ini dibayar 50 triliun dulu, tapi 50 triliun lagi. Duitnya udah masuk, bebannya ntar. Jadi pokoknya ketika si minyak itu turun, duit masuknya jadi lebih kecil gitu sih ceritanya. Nah kita benar itu net importer benar, dan ini semua jangan sampai terbingungkan ya. Intinya adalah si government itu dari harga minyak yang tinggi dapat duit banyak, intinya itu. Walaupun kita net importer sebetulnya ada, cuma fertility saya nggak bawa yang lengkap, ngebahas ini doang gitu. Karena itu butuh satu sesi sendiri sih membahas itu. Nah ini pertanyaan yang bagus ya, jamu dan olahan spicy itu. Kalau nggak salah saya itu masuk ke dalam kecil, ekspornya ada tapi kecil. Kayak si siapa namanya tuh, Antangin tuh ada tuh Ki. Iya, sido muncul apa tolak angin. Tidak muncul di ekspor. Kalau nggak salah gede ke Malaysia gitu, gede loh kalau nggak salah saya. Malaysia, Thailand itu gede. Terus saya nggak tahu ya kalau negara kayak negara lain ya. Nah cuman memang secara value wise kecil sih memang farmasi kita ya. Cuman kalau nggak salah yang kita ekspor itu nggak cuman yang jamu ya, tapi juga yang obat biasa. Tapi ekspornya setahu saya sih cuma ASEAN doang, nggak jauh-jauh. Jadi kalau sebenarnya masuk farmasi ini juga berarti kita nggak tahu pasti nih apa yang mendukung sampai angkanya begitu tinggi ya. Yang kita tahu kan cuma jamu sama olahan. Nah yang menarik itu ini, farmasi itu kalau kata analis kita itu adalah BPJS. Jadi BPJS ini sudah bertindak memakai peraturan SOP yang baru. Jadi kalau dulu itu pasien BPJS itu ditolak-tolakin, sekarang itu malah enggak. Jadi itu nanti implikasinya adalah demand untuk farmasi akan naik, whatever the demand is ya. Maksudnya kayak obat apakah yang naik, obat diabetes kah, obat paru-paru kah? Karena di Indonesia itu yang pembunuh paling besar itu dua, diabetes sama jantung, paru-paru. Paru-paru. Iya. Sama manis, orang pada minum manis. Iya. Saran saya ikutin dokter Tirta. Tapi bahasanya kasar ya. Iya. Jangan sakit hati kalau dia begitu. Gak apa-apa lah. Lebih masuk, lebih nampol. Iya. Sekali lagi saya nggak ada hubungan apapun dengan dokter Tirta. Apalagi ngomong apa saya jadi lupa saya. Iya. Nah itu kalau sekarang itu BPJS sudah beda. Coba aja cek, kalau nggak percaya tanya sama rekan-rekan dekatnya atau siapanya yang memakai BPJS. Itu beda sekarang. Kalau dulu kan BPJS itu ditinggal di lorong sampai mati sendiri gitu kan. Sekarang udah beda. Kalau saya boleh izin dikit ya, ini ya salah satu program dari Pak Jokowi sih yang membuat si BPJS beda, dan ini in general bisa membuat demand farmasi itu naik, dan itu dan rumah sakit juga ya
Dan itu yang membuat analis healthcare kita itu lumayan bullish sama healthcare dan farmasi. Walaupun ada copayment nih, katanya kalau ada copayment jelek buat rumah sakit. Jadi orang yang tadi dikit-dikit masuk rumah sakit tuh sebenarnya dia pusing-pusing doang kan, tapi ke dokter kan dia harus bayar sendiri. Jadi biar dia dibayarin asuransi kan ya rawat inap aja semalam. Tapi dengan ada copayment orang jadi mikir dia mesti bayar beberapa nilai, ya udah akhirnya dikit-dikit ya udah minum obat aja. Jadi buat hospital kayaknya kurang begitu positif kalau ada copayment, tapi di luar konteks yang tadi kamu mention ya. Ya, juga copayment tuh kayak gimana? Tapi yang intinya sih sekarang ini kayak BPJS Kesehatan itu mandatori. Misalkan di kantor kita tuh ada asuransi sendiri kan, tapi kita tetap bayar tuh BPJS Kesehatan, itu kita diwajibkan. Cerita juga harusnya kena ada kita nggak pernah pakai. Iya, cuman buat proteksi aja. Iya, jadi kalau sistemnya Pak Jokowi itu jadi semua orang disuruh bayar walaupun nggak pakai. Gua rasa yang bagus nih bukan rumah sakit loh, yang bagus tuh bisa jadi obat-obatan, sektor obat-obatan ya, bukan rumah sakitnya. Karena dengan adanya copayment ini yang tadi aku bilang, orang dikit-dikit masuk rumah sakit, kalau misalnya masuk rumah sakit ya dikit-dikit infus lah, adalah biaya-biaya rumah sakit kan. Nah kalau begini kan jadi dia nggak mau masuk, maksudnya ke dokter lagi, karena ke dokter dia harus bayar minimal maksimum 300.000. Nanti di hospital dia harus bayar lagi, nanggung sebagian dari uang asuransi. Kayak dikit-dikit berarti dia minum obat, mungkin tolak angin ya mungkin, atau dia minum obat apa gitu. Jadi kayaknya obat-obatan aku rasa bakal menarik nih kalau adanya skema copayment dari asuransi itu ya. Oke, terus ini juga ada yang nanya ya mengenai sektor energi terbarukan, apakah akan diuntungkan nih dengan kenaikan harga minyak? Bukan harga minyaknya, kemarin tuh ada baru waste undang-undang itu masih waste to money, something like that, program waste to money. Jadi nanti itu akan mengumpulkan waste atau sampah-sampah. Oh iya itu baru. Ya, apa ya? Oh itu waste-nya diolah. Iya. Nah itu EBT itu yang itu kemungkinan 3 bulan ke depan itu ceritanya yang bagus. EBT dari sampah, ya kan? EBT dari sampah yang menarik sebenarnya, tapi disclaimer ya, nggak ada rekomendasi, kita cuman ngobrolin karena aku pernah baca mengenai beberapa emiten yang terkait dengan hal ini, yaitu si Wasa itu waktu dulu pernah ada wacana bikin sampah diolah jadi energi. Nah terus Toba kan. Iya nih. Benar, Toba kemarin sempat kita bahas tuh. Aduh, aku juga sempat baca tuh mengenai waste itu loh. Itu lumayan baru sih. Dan antara akan melibatkan proyek pengelolaan sampah waste to energy. Benar. Jadi yang akan, tapi kalau EBT lain itu akan diuntungkan juga nggak sih menurut lo? Bukan karena kenaikan harga minyak ya, dari policy government yang sekarang ini loh, ada nggak yang mensupport harga EBT lainnya? Terus terang kalau kayak Pertamina geothermal gitu gue agak susah hari aja karena gue sendiri nggak begitu perhatikan. Cuma kemarin itu yang bagus tuh yang carbon trading itu loh. Carbon trading itu mau itu, kan carbon tradingnya sepi kan? Sun katanya mau dibuka lagi. Namanya apa ya waktu itu? KH apa ya, something lah itu. Jadi intinya tuh ada somebody itu yang relate to capital market juga, pabriknya salah. Itu dia punya lahan itu tuh. Nah terus dia begitu dibuka itu carbon trading di Indonesia, dia di tahun pertama itu langsung profit 1 triliun dari jualan karbon. Nah gue agak amazed, ternyata dia karbon dijual ke itu perusahaan-perusahaan yang lumayan itu tuh kayak Hermes itu baca Herme bacanya Herme. Itulah pokoknya dia Hermes, Louis Vuitton. Itu yang beliin. Ini yang diceritain ke gue ya, gue mudah-mudahan nggak misleading ya. Jadi
misalnya itu yang beli apa sih PT? Inilah pokoknya dia yang pokoknya bininya Sambari di capital market, dia suaminya yang jualan carbon trading itu. Iya kak. Dan seperti biasa dia direcokin sama ini, begitu tahu itu menguntungkan dia direcokin sama orang lokal. Ya itu tantangannya sih. Basically kan dia cuma duduk-duduk doang jaga hutan, kurang lebih gitulah kerjaan. Kayaknya sih emang kedepannya negara berkembang kayak Indonesia bisa jual karbon katanya. Proyek namanya RED Plus energi terbarukan atau konservasi ke negara maju untuk pemenuhan net zero targetnya mereka. Kan mereka kan sangat concern kan. Iya. Sangat concern mengenai pencemaran deh, jadi mereka harus, nah katanya aku kemarin sempat nonton di TikTok, katanya nanti ke depannya, tapi masih lama banget, misalnya kita naik pesawat pun harus bayar biaya karbon kayak gitu-gitu. Untuk ke depan masih jauh. Jadi saking itu, nah nanti mungkin Indonesia sebagai punya pengolah hutan, banyak hutan lah, banyak yang dihasilkan, nanti bisa cari cuan dari sana sih. Tapi masih lama, masih 2050 ya kalau untuk net zero emission ya, 2050-2060 ya. Ini seru sih. Nafasnya panjang. Iya, aduh kelamaan deh. Nggak bisa deh. Kalau sama aku tuh mesti cepet naik. Cepet naik, ya nggak apa-apa, istirahat, nanti naik lagi. Walaupun kita nggak... Pertanyaan aja, BI rate turun, credit rate nggak turun-turun, itu apa artinya? Iya. Bener sih. Apa ya? Benar itu benar tuh, maksudnya BI rate turun kan SDBK atau kredit rate perbankan not necessarily ikut turun. Nah ini yang menurut saya bisa merubah kredit perbankannya itu adalah supply of liquidity. Kalau misalkan duitnya banyak, dia bingung mau naruh di mana, at the end of the day dia harus turunin kredit rate-nya. Berarti ini lagi tight gak sih kira-kira likuiditas? Sekarang lagi lumayan tight sih. Tuh. Apalagi buku 3, saya ada istilah baru ini, saya lupa, pokoknya yang bank-bank buku 3 itu udah ngasih depositonya udah 10%, 9% lagi. Nah itu, pokoknya kalau suku bunga maksudnya beberapa bank udah mulai tinggi daripada normal, itu biasa likuiditas itu lagi ketat ya. Ya. Nah kalau ketat itu dampaknya hujannya gede nih. Jadi terus banget, gue gak kedengeran, sorry. Iya, biasanya kalau kayak gitu kan likuiditasnya ketat ya. Kalau kayak gitu dampaknya gimana ya ke sektor perbankan kita? Actually ya net interest marginnya bisa kena sih. Waduh, tapi banking. Again itu agak ada analisanya agak panjang sih. Iya. Not necessarily negatif juga sih buat bank. Tapi gue bilang kalau misalnya kayak gitu jadi kurang menarik dong. Kalau misalnya NIM-nya itu berpotensi terdampak, kemudian kan kalau kita lihat kan dividen dari banking kan ditariknya lumayan gede ya. Rata-rata tinggi-tinggi semua. Itu juga katanya bisa bikin NIM-nya itu terkontraksi walaupun nggak banyak. NIM atau kar yang terkontraksi. Nah, menurut gue yang challenging buat bank itu adalah Koperasi Merah Putih. Oh itu. Gue ambil dulu bentar nih. Koperasi Merah Putih itu lumayan destruktif, menurut gue ambil ini. Iya. Ambil earphone dulu dia biar kedengeran. Iya, hujannya gede banget, sorry. Sini gue juga namanya si Koperasi Merah Putih itu. Iya tuh. Again, Koperasi Merah Putih itu bisa atau juga enggak itu pakai duitnya Himbara. Tapi terakhir ya, situasi terakhirnya itu ada kemungkinan dia pakai duitnya Himbara, dan itu menurut gua agak unproduktif ya. Cuman ya again kita lihat aja nanti jadinya gimana. Oh ya, itu diluncurinnya 12 Juli kan 2025. Ya. Nah kalau kayak gitu kayak sektor banking bisa ini dong, ketahan lagi naiknya. Ya. Jadi kalau misal itu doang ya. Ya juga. Bertepatan dengan Hari Koperasi. Jadi Koperasi Merah Putih ini akan diluncurkan 12 Juli 2025 bertepatan dengan Hari Koperasi. 80.000 koperasi desa atau kelurahan itu akan resmi diluncurkan. Operasi penuhnya 28 Oktober 2025 pas Hari Sumpah Pemuda. Waduh. Ini kayaknya kurang menarik buat sektor perbankan kalau lihat begini nih.
Nah, mungkin kita akan jawab lagi terkait tadi kita udah jawab ya, emas, saham komoditi dan saham emas. Banyaklah saham emas yang kemarin naik, tapi sebenarnya menurut aku udah lumayan tinggi naiknya. Sebenarnya ada beberapa yang belum terlalu tinggi. Indi ada emasnya, UT ada emasnya, tapi UT itu susah naiknya, nggak tahu kenapa. Tapi itu ada emasnya, walaupun kita nggak tahu kenapa dia berat banget naiknya. Mungkin ditembakkan tes ombak, RSPO mana yang paling membuat mana ya? Kenapa? Dengeran, tapi suara lu jadi kecil. Gak apa-apa, gue gedein dari sini aja, dari laptop gue. Terus oh ya, ini kebetulan ada yang nanya wifi. Lo ada view nggak mengenai target internet murah yang akan diluncurkan nanti? Maksudnya akan masuk ke pelosok-pelosok. Lo ada view gak sih untuk itu? Kebetulan yang kalau dari government setahu gue udah nggak ada. Yang internet 3T itu udah nggak ada di programnya ya. Yang terluar 3T itulah pokoknya. Nah, kemarin itu obrolan kita wifi itu agak apa ya, ada something yang udah selesai dan tidak sesuai dengan ekspektasinya orang-orang. Mungkin mesti tunggu right issue kali kalau aku bilang. Ada, soalnya kan gue sambil kerja tuh di belakang tuh pada ngobrol intens gitu kan, dangding dari pani, dari macam-macam. Nah apa namanya, yang wifi itu gue inget mereka kan mau melakukan mereka mau right issue terus mau hapus. Apa ya gitu, lupa lah. Mau right issue. Terus apa jadi terus ternyata nggak sesuai dengan perkiraan gitu. Kayaknya mau right issue, habis itu akan ada akuisisi deh. Seperti akuisisi kemarin ada rumor ya, ini masih rumor, akuisisi Linknet, akuisisi Alpaka-nya si Indosat. Nah, yang gue denger ya rumor itu kemungkinan salah satu aja yang diambil dulu katanya, nggak tahu sih benar apa enggak sih, kayak begitu. Mungkin itu kali ya yang lu denger nggak sesuai, karena ada yang berubah memang plannya. Tapi ya harusnya sih nggak masalah sih, harusnya should be oke. Turunnya trade, wifi itu kalau di tempat kita udah mulai, di tempat kita suara lu hilang. Sini gua. Suara lu hilang. Halo. Ya. Tadi sempat ada terus hilang. Oke. Ya, sekarang kedengeran. Udah ada. Ya wifi di tempat kita tuh udah unpreferable ya, udah nggak begitu populer. Ya itu memang sekarang kalau kita lihat dari terakhir waktu dia mulai naik tuh 10 April terus diarah-arah karena ada berita mau right issue. Nah sekarang kan right issue lagi ke pending nih, bukan ke pending sih, kayak lagi diurusin. Dan sekarang untuk IPO, untuk corporate action itu nggak segampang dulu, jadi perlu approval dari OJK, dan OJK pun perlu meneliti lebih lanjut kira-kira nih dana buat apa sekali. Nah itu kelihatannya bikin tuh overhang dan jadi lama. Mungkin itu juga salah satu yang bikin tuh ya, kalau ada sektor lain yang lagi rame ngapain nunggu yang itu kan sebenarnya. Tapi ya ntar kita tunggu aja gimana kelanjutan. Kalau di tempat itu kan sih ngomongin itu Dewa sampai ya satu lagi ya, Dewa, BRMS, Bumi. Enggak, kemarin tuh ada 2 lagi, cuman nggak begitu awam di kuping gue, jadi gue MDKA, MBMA. MDKA tuh malah katanya tuh udah price in, jadinya upside story-nya sedikit. Again ini saya ini ekonomis ya, jadi ini berdasarkan apa yang saya dengar di belakang saya. Saya maaf kalau ada kesalahan ya. Iya, disclaimer ya teman-teman, juga bukan rekomen, jadi cuman sharing aja, kita ngobrol-ngobrol bahwa gue denger gini gitu, tapi bukan rekomendasi dan nggak justifikasi juga bahwa itu pasti terjadi, tetap disclaimer. Oke. Terus apa lagi? Yang lagi hot sih. Ya itu sih.
Intinya dollar earner sih masih oke, cuman consumer tuh masih berat. Staples masih oke. Staple. Oh, itu kayaknya yang nggak tahu. Lo ada dengar mengenai era gak? Era itu banyak sekali yang sekarang tuh lagi pada suka gitu. Karena ada rumor mau masuk ke data center. Nah, sekarang yang lagi hot ini kan sebenarnya sektor data center. Yang punya data center itu adalah kayak komoditas mungkin ya. Komoditas secara nggak langsung itu kayak komoditas. Karena kebutuhan orang AI, nge-save data, semua itu kan butuh data center. Kayaknya sih mungkin itu yang nanti bakal menarik ya. Kayak gitu. Yap. Yang punya data center, yang akan bangun data center, yang punya lahan turun untuk data center. Nah, lahannya itu sebenarnya juga. Lu ada view on ini gak? Properti bukan yang housing tapi yang industrial estate gitu. Ada view gak? Oh, industrial estate. Ada satu, siapa ya yang kemarin ya? SSIA. Jadi kita itu punya FDI itu masih resilient, fortunately, dan apa namanya, my discussion itu China itu sangat eager sekali masuk di Indonesia, itu gede banget. Cuman masalahnya again mereka masih nggak mau jor-joran banget karena masih belum yakin intinya di Indonesia. Salah satunya yang bikin mereka agak reluctant yaitu si ormas itu. Nah mungkin untuk yang properti yang industrial estate secara umum ya the demand is there. Cuman apakah realisasinya itu nanti akan bagus atau enggak, nah itu yang masih kita nggak begitu yakin. Iya, masih kita tunggu ya nantinya. Karena anyway ini kan new government juga kan. Jadi mungkin apakah polisinya juga akan berbeda sama government lain, kita tunggu aja pemberitaan lebih lanjut ya. Tapi berarti ya kayaknya ya yang banyak China masuk itu di lahannya SSIA. Kemudian Akra itu yang banyak terkait hilirisasi nikel ya, ada dalamnya ada. Kayaknya yang kayak gitu-gitu menurut aku menarik sih, sama Demas sih kayaknya. Cuman ya pasti kayak begini-begini biasanya agak long term. Yang cukup menarik juga tuh Alpha Midi sih kalau mau dilihat ya. Alpha ya? Kemarin ada Alpha berita. Midi. Oh, MIDI-nya tapi ya, MIDI-nya. Ya, Midi. Kenapa ya? Solid revenue, apalagi kemarin ya, ada beberapa poin tuh pokoknya intinya dia for some reason lebih bagus dari AMRT aja. Mudah-mudahan saya nggak salah yang kuatnya ya. Iya. Dan mungkin katalis yang terdekat dia jual Lawson ya 200 miliar. Jadi tuh positif juga kan. Lawsonnya kan nggak begitu jalan. Jadi dia jual 70% saham Lawsonnya ke Alfamart. Mungkin itu juga. Ya semen-semenan lo ada view gak? Sejauh ini gua beris on semen. Masih minusnya masih gede banget, kecuali tiba-tiba dia 3 juta rumahnya bener oke nih, saya mau bangun mulai nih 3 juta rumah jeger, tiba-tiba permintaan semennya naik, nah itu baru mulai beda ya. Tapi by far sih menurut saya pribadi ya, bukan institusi juga. Iya. Saya lagi menghindari sih semen. Oh oke. Terus kalau mengenai ini kan banyak nih BUMN yang dalam tanda kutip ini yang lagi bermasalah atau lagi sakit gitu. Nah ini kan lagi ada berita walaupun belum terkonfirmasi ya bahwa akan dibantu, akan diobatin gitu. Kira-kira menurut tuh itu ada view nggak sih, kayak misal Garuda gitu kan lagi mau dibenerin, mau diinjek. Terus ada juga beberapa tuh yang ya kita baca deh emang ada beritanya gitu. Nah menurut tuh gimana pandangan pribadi lo? Jadi kalau dari Danantara itu nanti mereka itu tusinya atau tugas pokok dan fungsinya itu adalah basically ya ini. Misalkan ada kebutuhan PMN, penyertaan modal negara, itu udah nggak melalui Kemenkeu lagi tapi melalui mereka Danantara. Mau merger, mau akuisisi apa, mau buang apa segala macam itu semuanya di Danantara, termasuk duit dividennya itu yang ngelola juga semuanya Danantara. Jadi itu kayak semacam
holding gede gitu, holding gede-gedean BUMN yang ada di Indonesia. Nah, terkait misalnya kayak karya-karyaan yang butuh suntikan dana, itu Iya. keputusannya juga nanti di Danantara. Hmm. Nah, by far yang saya dengar itu mau ada merger BUMN karya kan? Under Hutama Karya bukan sih? ya ada bukan ini ya, bukan karya-karyaan yang mau di merger tuh apa sekuritas ya, saya lupa deh. Sekuritas undernya, pokoknya intinya ada semacam merger plan tapi bukan yang BUMN yang sakit. Oh. Jadi nanti ini di situ tuh apa namanya di Danantara tuh, kalau ini related ke karya-karyaan bukan sih pertanyaannya? Kalau iya, nasibnya mereka ada di Danantara. Enggak sih, relate ke semua BUMN yang memang Kalau Garuda itu mereka lagi punya plan sesuatu. Oh. Cuman coba cek di berita, kalau belum ada di berita ya udahlah Bas berarti masih rumor. Ditunggu aja, ditunggu. Iya. Oke. Ya, jadi yang lucu nih, biasa kan sebelum ada Danantara tuh kayak kita menghindari banget deh BUMN, soalnya terutama BUMN yang kecil-kecil ya, karena kan banyak yang kesulitan likuiditas, banyak yang nggak bisa bayar, akhirnya bermasalah. Nah kalau kayak gitu, sekarang malah kita jadi mencari saham BUMN yang mungkin akan diobatin. Nah itu jadi menarik, kayak lihat Garuda itu udah beggar loh harga sahamnya, dan keras itu kemarin ARA 2 hari lebih, 1 hari lebih. Terus even sampai KF aja udah mulai bergerak. KF juga menarik, tapi memang likuiditasnya tipis ya, karena kan nanti vaksin yang dari Bill Gates itu kan masuk ke sana, yang Bio Farma itu bisa menarik, tapi ya likuiditasnya tipis sih. Jadi kadang nggak enaknya itu aja, liquidity is the key. Biasanya kalau buat aku tuh liquidity is the key. Kalau misalnya kita buru-buru mau exit, minimal ada. Nah kalau kita belum ngomongin soal yang itu, jalan tol ke Jasa Marga gitu, masih ada yang menarik gak sih? Kan harga juga udah bagus, dan company juga gua rasa lumayan sehat ya, nggak butuh apa-apa juga ya. Iya, kebetulan tuh analis Jasa Marga kita itu lagi ongoing, jadi sejauh ini sih gue nggak dengar berita jeleknya ya. Ada kemarin berita bagus, cuman gue nggak relate sih. Cuman kalau misalkan kita lihat dari rencana pembangunan jalan tolnya, gue belum dengar sih dari pemerintah mau nambah jalan tol gitu, gue belum dengar. Yang ada cuman penyelesaian aja yang belum. Paling kayaknya penyelesaian sama rencana dijual kayak nggak ada juga ya, nggak ada rencana baru sih. Nah kalau Telkom juga kan turun, udah lumayan murah nih, lumayan lama stabil di sini. Ada menarik gak dari Telkom ini? Yang gue tahu dalam waktu dekat itu direksi yang baru lagi belajar, bukan belajar, kalau belajar dalam konteks yang luas ya. Iya. Belajar kerja sama tim, belajar macam-macam. Kan si Dirut yang baru tuh orang Excel kalau nggak salah kan. Oh, bekas Excel. Excel apa Indosat gitu. Oke. Nah, in the near term kemungkinan belum ada katalis. Tapi nanti probably ya 1-2 bulan kalau misalkan ini ya paling ke data center itu kalau nggak salah. Berarti ada potensi juga ya, walaupun kita masih perlu tunggu untuk perkembangan lebih lanjutnya. Oke, ini masih ada apa sih? Kalau Bank Penin Life ya biasa lah kita nunggu. Nah ini ada yang nanya nih, Pak, kalau saya cek data penerimaan negara dari migas dibanding impor migas, kok besaran nilai impor? Bukan kalau begitu negara dirugikan dari harga oil yang tinggi. Gimana? Nah gini, nilai impor itu bukan nilai yang dibayarkan oleh negara. Jadi ini saya izin ya, agak lama dikit ya. Jadi penerimaan negara itu kan PSC itu kita kalau nggak salah 80-85% lah dari total ekspor. Sementara impor itu negara nggak ada biaya di situ kecuali BBM bersubsidi yang dikonsumsi masyarakat. Jadi kan dari total impor itu ada yang BBM
bersubsidi, ada yang enggak. Nah, yang bersubsidi itu kurang lebih 70% lah, kurang lebih ya. Jadi apa namanya, di sini kenaikan harga minyak ini paling enak tuh ngomong kalau ada datanya, Ci. Jadi kalau Iya, iya. gini-gini, nah, unfortunately saya emang nggak bawa sih, Ci. Iya, iya, nggak apa-apa Itu lah. menarik sih itu. Iya, iya. Karena common belief kan itu kalau kita harga minyak naik, terus wah nih Indonesia gonjang-ganjing bangkrut. Mhm. Unfortunately, empirical data nggak kayak gitu. Mhm. Dan itu kuat banget datanya ya. Setiap kenaikan harga BBM, pemerintah itu duitnya banyak banget, banyak banget. Mhm. Jauh lebih bagus, jauh lebih banyak dari ketimbang kenaikan harga coal. Oh, oke. Baru tahu deh kita. Oke. Ya udah, karena nih waktu sisa 5 menit, aku izin share untuk technical minggu depan ya, Lutfi. Setengah menit. Boleh? Pesan sponsor. Boleh. Silakan. Jangan lupa itu ya. Buka rekening. Ya, iya. Jangan lupa buka rekening di iPod. Nanti follow Instagramnya iPod ya. Untuk Iya. pembukaan rekening biasanya ada di sana. Jadi Instagram iPod kalian bisa langsung follow. Di sana ada ada linknya. Nanti tinggal diklik. Nah, itu bisa find out more di sana kelihatannya. Bener gak? Betul. Nah, Ya. find out more, terus nanti download aplikasi iPod. Manual booknya juga ada di sana. Nanti buka rekening, juga bisa join channel WhatsApp untuk tiba-tiba trading dengan iPod. Ayo, mau tambahin apa lagi? Udah, Ci, cukup. Silakan, Ci. Nah, nanti kalau buka di iPod, Pak Lutfi kan di iPod, jadi bakalan banyak tulisan-tulisan juga yang bisa dibaca ya di aplikasinya ya, harusnya ya. Betul. Oke, menarik. Tapi Ntar tulisannya udah ditranslate. udah translate. Ya nggak apa-apa, lebih gampang malah Ya, kan. apa? Oke, gue izin share dulu. Udah muncul belum sih nih? Kok salah sih? Tunggu bentar. Oke. Mana ya? Kenapa gue jadi pusing sih? Mana sih? Stop sharing dulu. Kemudian nih tutup dulu. Izin sharing. Oke. Nah. Ini kebanyakan nih. Ini. Oke, kita akan lihat technical minggu depan. Slideshow from beginning. Ya, technical minggu depan, disclaimer seperti biasa. Nah, kalau IHSG kita bullish, kemarin beberapa saham yang udah kita tampilkan tuh banyak yang kena target. Jadi kalau IHSG bullish berarti dia break resisten di FR 61,8, 7137 dan last high 7203. Maka kenaikan lanjutan IHSG itu akan menuju resisten FR 78,6 di 7476. Saat ini IHSG udah di atas Tenkan-sen, Kijun-sen dan Kumo. Tuh, bullish banget tuh IHSG-nya. Nah, tapi kalau bearish nih gimana? Rally dan akan menguji resisten downtrend line di 7250. Indikator RSI menunjukkan IHSG udah berada di level overbought. Potensi koreksi dan menuju FR 23,6 di 6907 dan gap 6538. Dan secara rotasi sektor, ini kok puyeng amat ya. Rotasi sektor yang improving itu ada IDX Trans, IDX Basic, IDX Infra. Yang di leading itu nggak ada loh, pada turun semua. Jadi kayak losing momentum, dari tech itu turun ke weakening, kemudian yang finance juga turun ke weakening, yang lagging itu malah banyak. Lagging itu ada beberapa. Ini numpuk-numpuk semua. Susah lihatnya, ntar kalian lihat di grup dah. Kalau secara daily itu yang improving ada IDX cyclical, yang leading ada basic, IDX health walaupun ini agak turun, IDX energi yang naik nih, kemudian IDX trans. Yang awakening ada infra, yang lagging ada industri, ada finance, non cyclical dan property. Ada satu lagi nih di pojok nggak kelihatan. Nah, kalau yang basic itu yang weekly ada yang menarik. Ya, ini yang saham-saham
konstruksi nih yang jalan nih, semen Gresik yang mulai naik dari legging naik ke atas, ada Indah Kiat, ada Tekim, kemudian MDKA yang naik balik ke leading, SMBR, dan yang ini aduh nih apa sih naik tinggi banget, ada TPI, ada Arci, ada Antam, ada Tins, ada ISSP, kemudian DKFT yang kehilangan momentum juga ada di weakening, NIKL ada di weakening, ada BRMS juga ada di weakening, ada yang lagging, ada ESA, ada Inco, ada AGI, ada Aman, MBMA, KMTR. Nah kalau non cyclical ini ada Unilever yang loncat dari lagging langsung pindah ke improving, dari improving naik ke leading ada WIM, kemudian yang improving ada MIDI yang tadi barusan disebut-sebut sama Lutfi, ada Sampurna, ada Gudang Garam nih ada di improving. Biasa aku suka beli yang ada di improving karena untuk pindah ke leadingnya dia jadi lebih cepet ya, kalau lagging takutnya kelamaan gitu nunggunya. Kemudian leading ini ada ini semua yang sektor CPO nih. Ada TAPG, ada LSIP, SIMP, TBLA, dan yang menarik ASA. ASA itu dari improving langsung pindah ke, AISA. Sorry, aku salah lihat. AISA nih yang pindah ke leading. AISA ini lama loh, nggak kelihatan kok, tiba-tiba menarik ya. Kemudian ada yang JAR yang turun ke weakening, ada Java yang turun ke weakening, ada Cleo, ada Main. Ini ayam-ayaman juga ada di non-cyclical. Kemudian ada yang lagging ini, ada Cimori, ada Hoki, ada Alfamart, ada Gosco. Nah, saham yang menarik untuk kita perhatikan minggu depan ada Elsa. Elsa itu koreksi di sekitar support FR 38,8 di 472 dan support di 458. Dalam jangka menengah, Elsa ini masih berpotensi membentuk rounding bottom dengan target 585. Ini salah nggak ya tiket apa ya, kayaknya nggak salah kemarin soalnya itunya nggak benar trading view-nya. Kemudian ada Ratu ini kemarin naik tinggi banget. Ratu yang akan koreksi dan bertahan di support up channel di 5.800. Wah ini bener nih trading view-nya error kayaknya nih, ini salah. Oh, enggak benar. Support up channel 58, maka ke atas resisten 69. Break tersebut akan rally ke 8375. Buy area di 65 dan 6150, target 6650 dan 7000. Kayaknya salah deh. Kayaknya untuk ini aku harus bikin ulang deh. Mungkin aku akan share ke grup aja ya untuk technical chartnya, ada beberapa yang nggak sesuai. Soalnya kemarin trading view-nya salah. Ntar aku bikin lagi aja. Ya udahlah Lutfi, lo ada closing statement nggak? Kayaknya ini ya catnya error, soalnya kemarin yang gue bikin sore-sore juga dikomplain error, gue juga baru sadar. Oke, itu Bob Kurniawan kayak mau nanya. Iya. Bob Kurniawan mau nanya silakan deh kalau mau nanya. Bisa di unmute apa antara mau nanya atau kepencet? Kepencet deh. Pencet ya. Ya udah lu closing aja deh. Mau ada closing statement apa buat teman-teman? Siapa mau Tunggu. Saya juga ngomong ke diri saya sendiri, kita harus berdamai dengan situasi saat ini. 24 perlu lebih intens lagi untuk menganalisanya ya. Jadi apapun yang terjadi di tahun sebelumnya itu unlikely kejadian lagi di tahun yang ini. Dan kalau dari domestik itu apa ya, ya memang kita harus menginsyafi situasinya dan ya apa namanya berselancar di environment ini yang baru ini, yang most probably memang lebih berubah menurut saya. Tapi bukan berarti tidak ada opportunity dan kita harus tetap semangat dalam mencari cuan kali ya. Iya dong, harus semangat terus. Aduh, iya. Harus semangat, tetap stay positif, maupun ada badai, ada krisis, tetap krisis itu adalah peluang. Enggak, Weici. Iya tuh, chat aku kayak salah, nanti aku share ke grup aja. Ini ada yang bener nih ternyata, tapi internetnya lagi slow banget, jadi nggak bisa aku share. Ada beberapa saham menarik, ada Adikarya, Piva, Film, BKSL, Wifi, Indi. Nanti aku kirim ke grup aja langsung atau ke Telegram. Ya pokoknya semangat terus,
Weici. Pokoknya setiap koreksi ingat Weici, ingat Lutfi. Oke, yaudah mungkin itu aja. Thank you banget untuk Lutfi sama iPod atau Indo Premier Sekuritas. Pokoknya kalian kalau mau buka rekening jangan lupa langsung ke IG-nya aja biar lebih mudah, atau website-nya harusnya ada. Tapi yang sekarang paling simpel ke IG, terus langsung klik di sana ada linknya, langsung buka rekening dan bisa join ke beberapa program-program Indo Premier di sana. Oke, mungkin gitu dulu ya Lutfi. Thank you banget Ya, untuk terima kasih cerita. insight-nya hari ini, dan semoga teman-teman dapat juga gambaran market kira-kira gimana ke depannya secara makro. Oke, gitu dulu. Thank you. Have a nice weekend. Bye all. Nice weekend everybody. Bye. Thank you.